Iya, Maria Pak di Kulon Progo Pak. Nggak ada, itu sudah diklarifikasi kok. Itu sudah diklarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, saya ucapkan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, kita akan melanjutkan konten dakwah kita ya. Kali ini ada sebuah video beredar ya. Beberapa hari yang lalu sangat ramai ya. Ramai penutupan patung Bunda Maria di Jogja atau Yogyakarta. Ya, sebenarnya saya pikir sih masalah itu atau masalah ini sudah beres sebenarnya. Ternyata masih ada yang menggoreng kasus ini ya, permasalahan ini. Selama ada orang seperti ini ya, Indonesia tidak akan pernah damai, tidak akan pernah ada tenang. Yaitu yang menggoreng itu adalah Pak Kribo atau Habib Kribo. Ya mohon maaf saya menyebutnya Pak Kribo karena ada yang tidak terima kalau kita menyebutnya Habib Kribo. Ini Habib Kribo ya. Dia menggoreng ini nih. Nah, dia menggoreng ini kok dia sehingga apa ya, semacam provokasi dan sebagainya. Baik, kita tampilkan juga video Menteri Agama dengan judul Pak Kribo ditampol Menteri Agama. Ya, dia di awal kita tampilkan video Pak Kribo dulu, di mana dia mengomentari patung Bunda Maria langsung dibantah, langsung ditampol oleh Menteri Agama. Baik, kita dengar sama-sama, nanti kita akan komentarin. Ada perilaku yang tidak menyenangkan menimpa saudara kita kaum Kristen di daerah Kulon Progo apa? Itu ada sebuah patung Bunda Maria terpaksa ditutup dengan terpal. Ada beberapa ormas Islam mendatanginya dengan alasan merasa tidak nyaman dengan keberadaan patung tersebut dikarenakan mengganggu umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Di situ juga dihadiri aparat kepolisian. Ini pencemaran ini. Ini tindakan yang inkonstitusional. Ini perilaku bagi saya tidak dapat dibenarkan dalam segala hal bentuk. Dalam bernegara juga dalam beragama Islam. Karena Islam tidak mengajarkan begini. Ada riwayat dari Nabi mengatakan, barang siapa yang menyakitin orang-orang non-muslim yang berada di bawah perlindungan umat Islam, maka ia telah menyakiti saya. Dan barang siapa yang menyakiti saya, sama aja menyakiti Tuhan. Apa salahnya? Masih belum puas nih Anda, Islam-Islam yang sikapnya itu ekstrim, radikal itu. Menganggap non-muslim ini seperti momok ketakutan. Belum puas Anda mengkriminalisasi manusia. Sekarang patung Anda mau kriminalisasi, harus ditutup, seperti mengganggu iman Anda. Ini patung, ini barang mati. Apa ruginya patung? Hargain dong kalau ada mau dihargai orang lain. Karena menghargai itu apa? Suatu kebaikan di dunia, dan itu keimanan. Kalau Nabi pernah bilang, tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang. Berarti menyintai apa? Menghargai. Kalau Anda belum bisa mencintai orang, berarti apa? Anda belum beriman. Kalau kita nih Islam mau dihargai orang, kalau marwahnya Nabi Muhammad itu mulia, Islam itu mulia, Anda harus menghargai keimanan orang lain. Ini kan semua kan perilaku barbar yang dilakukan oleh umat Islam ini hari, yang dilakukan oleh gerombolan LPI Sumatu. Karena Anda merasa mayoritas saja di sini. Ini munafik, keimanan munafik ini. Coba kalau Anda di negeri non-muslim, atau Anda di Afrika sono, yang mayoritas Kristen, digoreng Anda, dimakan Anda. Nah itulah. Jadi kita nih kalau mau bersikap sesuatu, pikirkan. Jangan kita nih mayoritas terus kita berlaku biadab. Agama nggak mengajarkan itu. Saya mau minta terus lah. Pokoknya selama negeri ini saya mau berbicara terus. Ini kejadian patung ditutup ini sudah tidak benar. Aduh. Mungkin nggak update kali ya si Pak Kribo ini, Habib Kribo ini. Ini narasinya terpaksa ditutup, katanya begitu. Terpaksa ditutup.
Apakah sebenarnya seperti itu? Wah, padahal ini video Pak Kribo sangat baru ya, baru tadi malam ya. Ini video Pak Kribo baru sekali. Wah, padahal video Menteri Agama sudah mengklarifikasi dan orang setempat, penduduk setempat pun sudah mengklarifikasi. Video Menteri Agama itu 2-3 hari yang lalu. Ini Pak Kribo sudah beres masalahnya tapi diungkit-ungkit lagi. Baik, mari kita dengar videonya, video masyarakat setempat dan Menteri Agama bagaimana pendapatnya dalam hal ini. Ini sekaligus menampol pendapat Habib Kribo. Ya, mari kita dengar dari warga setempat dulu kemudian Menteri Agama. Baik, kita dengar sama-sama. Pembangunannya ya sudah dianggap sudah selesai sebenarnya. Sudah tidak ada masalah dan warga juga tidak ada yang mempermasalahkan sampai saat ini. Ini dibuktikan dengan kami yang dituakan di wilayah Kelurahan Bumirjo. Ini belum ada keluhan dari warga tentang keberadaan rumah doa karena prosesnya memang dari awal sudah ada musyawarah. Terima kasih ya. Maria Pak di Kulon Progo Pak. Nggak ada, itu sudah diklarifikasi kok. Itu sudah diklarifikasi soal patung Bunda Maria itu yang menutup, yang punya sendiri. Ya, menutup karena memang mendirikannya juga tidak melalui prosedur, proses yang memang harus dilalui, ditempuh, dan dengan sadar setelah melakukan musyawarah yang punya sendiri yang menutup. Jadi bukan warga itu yang seperti yang diberitakan itu keliru. Ya, ya semua saling menghormati. Paling enak itu hidup saling menghormati. Sadar bahwa hak kita semua punya hak dan hak kita dibatasi oleh hak orang lain, itu paling enak. Pada dasarnya kita itu tentram damai di Indonesia ya. Toleransi itu sudah hidup, bahkan faktanya di sosial bahwa tenang-tenang aja kita ya, antara Kristen dan Islam itu sosialnya itu tenang-tenang aja. Tapi ada oknum yang orang seperti tadi itu ya, oknum tidak mau Islam dan Kristen itu bersahabat di sosial, nggak mau dia. Ini sangat miris sekali ya. Nah, yang penting kata dia itu ya, kalau kita ngebaca dari pikirannya ya, agama Islam selalu bertabrakan dengan agama lain, padahal dia sendiri mengaku Islam. Walau alam ya. Seperti itu yang saya lihat ya untuk dalam permasalahan patung Bunda Maria ini di Jogja ya. Jadi sudah dikonfirmasi dari pihak masyarakat setempat, penduduk setempat, dan juga dari Menteri Agama, bahkan dari kepolisian bahwa yang menutup itu adalah yang punya sendiri karena tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan prosedur. Ya, jadi nah ada orang-orang yang nggak terima, orang yang seperti tadi itu, katanya patung tersebut ditutup oleh ormas Islam. Ya, ini gorengan ya. Ini digoreng sana sini, katanya yang menutup itu ormas Islam boleh. La haula wala quwata illa billah. Itu nggak benar, sama sekali nggak benar. Jadi padahal yang menutup itu ya yang punya sendiri, yang bikin sendiri. Makanya orang seperti ini nih nggak mau Indonesia ini hidup damai, tentram ya. Dan sudah dikonfirmasi dari Pak Lurah, kemudian dari Menteri, kemudian dari polisi, kemudian dari masyarakat setempat bahwa yang menutup itu karena nggak sesuai dengan prosedur atau nggak sesuai dengan SOP ya. Selama ini kalau ada ya, selama ada orang-orang yang seperti Habib Kribo yang sok toleransi, kemudian katanya atas nama toleransi dan sebagainya, ini menyebar hoax kayak gini nih, bahwa yang menutup ormas Islam. Ya, ini sangat fatal ya. Kita harus waspada orang-orang seperti ini ya. Makanya kita counter, kita luruskan bahwa ini masalahnya sudah selesai, bahwa yang menutup satu bukan umat Islam dan bukan ormas Islam. Kedua, kenapa ditutup? Karena tidak sesuai dengan prosedur ya, tidak sesuai dengan SOP-nya dalam mendirikan rumah ibadah. Seperti itu ya. Saya kira sudah sangat jelas. Jadi di luar sana buat kawan-kawan kita non-muslim, jangan menuduh, jangan fitnah umat Islam yang menutup itu. Tapi ya yang bikin sendiri yang menutup itu. Sudah dikonfirmasi polisi, masyarakat, lurah, kemudian video dari Menteri Agama tadi. Baik, saya kira seperti itu ya. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.